Bab 1. Latar belakang. Rongga mulut dapat menjadi cerminan yang baik untuk merefleksikan keadaan sistemik seseorang, karena aksesibilitasnya yang mudah untuk mendeteksi secara visual dan juga pemeriksaan dengan palpasi. Beberapa penyakit sistemik memiliki manifestasi klinis dalam rongga mulut, dan tidak sedikit lesi asimptomatik rongga mulut mungkin saja mengarah pada malignansi ataupun keganasan. Sehingga kesehatan sistemik dan kesehatan rongga mulut merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Oral medicine menjadi bidang ilmu yang menjembatani keduanya. Dengan kejelian melihat tanda awal yang mungkin muncul dalam rongga mulut, praktisi kesehatan diharapkan dapat menegakkan diagnosa secara dini dan melakukan perawatan secara komprehensif dan tepat, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan perawatan yang diperlukan oleh pasien. Baik, saya Lintang. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ada actinic cheilitis. Definisi dari actinic cheilitis merupakan lesi peraganas pada tepi frenulum bibir bawah yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebih, di mana nama lain dari actinic cheilitis antara lain adalah former lips atau cellar lips atau keratosis atau solar cheilitis. Jadi lesi ini dapat berkembang menjadi carcinoma sel squamous pada bibir dan merupakan kondisi prakanker dari lesi squamous akibat paparan jangka panjang radiasi sinar matahari pada frenulum bibir yang terkena paparan matahari. Selanjutnya, gambaran klinis dari actinic cheilitis biasanya pada pemeriksaan subjektif banyak mengenai orang kulit putih dibanding kulit hitam karena terdapat efek proteksi dari melanin, dan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding perempuan karena pada wanita terlindungi oleh efek sunscreen dari lipstik yang dipakai. Lesi berkembang sangat lambat sehingga pasien terkadang tidak menyadari. Pasien juga mengeluhkan adanya sisik yang sulit dikelupas dan selalu terbentuk lagi dalam beberapa hari serta keluhan bibir yang kaku dan kehilangan elastisitas. Sedangkan pada pemeriksaan objektif, lokasi ditemukan paling banyak pada bibir bawah daripada bibir atas karena bibir bawah lebih banyak terpapar sinar matahari sehingga melepuh dan mengelupas. Bibir bawah terlihat menonjol, lesi berwarna putih, halus dan diffuse, pinggirannya tajam dan sedikit peninggian, namun kadang batas lesi dengan kulit atau mukosa sulit dibedakan. Etiologi actinic cheilitis. Jadi penyebab utama dari actinic cheilitis adalah paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pada pria yang berkulit terang, lanjut usia, dan orang yang tinggal di daerah yang panas dengan pekerjaan yang membuatnya sering berada di luar rumah adalah yang paling sering terkena actinic cheilitis, di mana faktor risiko utama yaitu paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, dan buruknya oral hygiene. Actinic cheilitis juga terlihat secara klinis sebagai actinic cheilitis akut dan actinic cheilitis kronis. Secara klinis, actinic cheilitis kronis paling sering terjadi dengan karakteristik bagian bawah terdapat warna merah pada bibir bawah, kehilangan elastisitas, adanya plak keratotik tipis hingga tebal yang mungkin kasar dan bersisik, dan dapat terjadi area erythematosis reguler sehingga terjadi ulcerasi dan fisur. Hal ini berakibat hilangnya batas yang jelas antara mukosa labial dengan kulit. Selanjutnya yang kedua adalah amalgam tattoo. Jadi definisi amalgam tattoo adalah suatu pigmentasi yang sering terjadi pada bagian mukosa rongga mulut, di mana amalgam tattoo ini terjadi akibat adanya deposit dari amalgam, sehingga terkadang terjadi pigmentasi pada daerah gigi yang terdapat restorasi dari bahan amalgam. Berikutnya etiologi dari amalgam tattoo. Jadi amalgam tattoo terjadi akibat adanya deposit dari amalgam yang digunakan sebagai bahan restorasi, sehingga dalam jangka waktu yang panjang, deposit tersebut akan menyebabkan suatu pigmentasi di sekitar area restorasi. Jadi lesi dari amalgam tattoo ini biasanya berukuran kecil, makular, dan terkadang tampak berwarna keabu-abuan sampai kehitaman. Biasanya dapat ditemukan pada bagian permukaan mukosa. Biasanya juga amalgam tattoo ini sering terjadi pada bagian gingiva, mukosa alveolar, dan mukosa bukal. Amalgam tattoo biasanya terdapat pada daerah gigi yang terdapat restorasi dari bahan amalgam yang luas. Berikutnya perawatan pada amalgam tattoo. Jadi pada dasarnya amalgam tattoo tidak berbahaya sehingga tidak diperlukan perawatan. Namun amalgam tattoo mengganggu estetika dari pasien sehingga dapat dilakukan prosedur pembedahan untuk menghilangkan bagian yang terpigmentasi ini. Selain pembedahan, dapat juga dilakukan dengan restorasi ulang pada gigi dengan mengganti bahan amalgam dengan bahan yang lebih aman seperti komposit atau GAC. Selanjutnya yang ketiga ada angioneuritic odema. Angioneuritic odema atau angiodema adalah suatu pembengkakan pada jaringan lunak
yang melibatkan jaringan penghubung subkutaneus dan submukosa, tetapi dapat juga mempengaruhi saluran pencernaan atau saluran pernapasan dan terkadang berakibat fatal. Penyakit ini dikenal juga dengan sebutan Quincke disease. Dinamakan angioneuritic edema sebab pasien sering mengeluh suatu sensasi choking dan dinamakan sakit saraf. Karakteristik dari angioneuritic edema atau angioedema adalah terjadinya cepat dengan onset yang sedang. Dia ringan bengkak, bisa soliter atau multiple, dan pada umumnya melibatkan wajah. Jika mengenai kulit dan mukosa membran, dapat menyebabkan pelebaran sampai beberapa sentimeter. Biasanya tidak sakit, umumnya menimbulkan rasa gatal dan dapat terlihat eritema. Pelebaran khas terjadi di atas 24-72 jam. Penyebab yang paling umum dari penyakit ini adalah mast cell degranulation yang mengarah ke pelepasan histamin dan perubahan klinis yang khas. Angioedema dapat diakibatkan oleh pengaktifan complement pathway, kemungkinan dapatan atau herediter. Bentuk herediter dapat dilihat pada dua autosom dominan yang jarang. Selanjutnya yang keempat, angular cheilitis. Angular cheilitis atau perlece ialah reaksi inflamasi pada sudut bibir mulut yang sering dimulai dengan penyimpangan mukotaneus dan berlanjut hingga ke kulit. Angular cheilitis dikarakteristikan dengan warna kemerahan yang menyebar, bentuknya seperti visur, kulit yang nampak terkikis, ulcerasi yang permukaannya berlapis, dan disertai dengan gejala yang subjektif seperti rasa nyeri dan rasa terbakar. Istilah perlece sebenarnya digunakan untuk angular cheilitis yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B kompleks, namun sekarang telah digeneralisasikan untuk semua angular cheilitis dengan berbagai etiologi. Selanjutnya, etiologi dari angular cheilitis. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya angular cheilitis, di antaranya yaitu kandidiasis, kemudian ada trauma, baik itu trauma mekanik, kimia atau termal, kemudian penggunaan gigi tiruan. Gigi tiruan termasuk etiologi yang sering terjadi, di mana ketidaknormalan anatomi dari pemasangan gigi tiruan penuh atau sebagian dengan stabilitas yang tidak baik. Pada faktor ini, biasanya pasien mengalami angular cheilitis bilateral dengan periode waktu yang lama. Kemudian manifestasi berbagai penyakit sistemik. Jadi banyak pasien yang menderita penyakit yang mempengaruhi seluruh tubuh dan menunjukkan tanda-tanda dan gejala oral yang spesifik seperti gangguan hematologis, gangguan endokrin atau diabetes mellitus, kemudian gangguan pada human immunodeficiency virus. Dan etiologi yang terakhir adalah infeksi virus. Gejala awal dari angular cheilitis ialah rasa gatal pada sudut mulut, terlihat tampilan kulit yang beradang dan bintik berwarna merah. Pada awalnya, hal ini tidak berbahaya, akan tetapi rasa nyeri di sudut mulut dan mudah berdarah yang dikarenakan oleh gerakan mulut seperti tertawa ataupun berbicara. Secara umum, angular cheilitis mempunyai simptom utama bibir kering, rasa tidak nyaman, ada kisik-kisik, dan pembentukan visur, yang diikuti dengan rasa terbakar pada sudut mulut, yang paling sering sebagai daerah eritema dan odema yang terbentuk segitiga pada kedua komisura atau dapat berupa atropi, eritema, ulcerasi, krusta, dan pelepasan kulit sampai terjadi eksudasi yang berulang. Reaksi jangka panjang terjadi supurasi dan jaringan granulasi. Jadi untuk mencegah adanya pertumbuhan Candida albicans yang salah satunya akan menyebabkan angular cheilitis adalah dengan mengembalikan keseimbangan lingkungan rongga mulut. Hal yang paling penting adalah dengan menjaga kesehatan tubuh agar sistem pertahanan tubuh tetap terjaga dan tidak mudah terserang penyakit. Dan harus diingat, adanya infeksi merupakan etiologi sekunder. Jika penyebab utama tidak dirawat, pengobatan terhadap infeksi tidak akan menghasilkan kesembuhan yang permanen. Pada angular cheilitis yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B, perawatannya dengan memberikan suplemen vitamin B kompleks atau multivitamin yang mengandung vitamin B. Akan tetapi defisiensi satu jenis vitamin biasanya diikuti gejala defisiensi nutrisi, maka dalam perawatannya pemberian multivitamin lebih efektif daripada pemberian vitamin B kompleks. Dan pemberian antimikroba pada penderita angular cheilitis yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi hanya berfungsi menyingkat waktu penyembuhan. Oleh karena itu, sebagian infeksi yang terjadi dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan antimikroba. Maka dengan itu, sistem pertahanan tubuh yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan dengan pemberian vitamin tambahan atau multivitamin. Berikutnya, yang kelima, ankylosing. Ankylosing merupakan suatu kelainan kongenital di mana terdapat lingual frenulum yang pendek pada bagian bawah lidah. Ada dua jenis ankylosing. Yang pertama, partial ankylosing, yaitu terdapat frenulum yang pendek yang kurang elastis dan pelekatannya terlalu ke distal lidah. Sedangkan true atau kompleks ankylosing terjadi pelekatan total atau hampir total pada dasar mulut.
gambaran klinis dari ankylosing. Pada pemeriksaan fisik, biasanya didapatkan lidah yang tidak dapat menjulur hingga melewati batas incisifus atas, serta nampak adanya frenulum yang pendek dengan perlekatan yang hampir tepat di ujung lidah. Ujung lidah pasien juga biasanya tidak dapat dielevasi hingga mencapai langit-langit. Selanjutnya, penanganan ankylosing ini dapat dilakukan secara konservatif atau dengan koreksi bedah. Tindakan koreksi bedah yang dapat dilakukan pada kasus ankylosing terbagi menjadi dua jenis, yaitu frenectomy atau frenotomy. Biasanya dilakukan pada neonatus dengan ankylosing untuk segera mengatasi kesulitan saat minum ASI. Berikutnya yang keenam, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan nervus facialis perifer, nervus 7, terjadi secara akut dan penyebabnya tidak diketahui. Bell's palsy merupakan kelemahan wajah dengan tipe lower motor neuron yang disebabkan oleh keterlibatan saraf facialis idiopatik di luar sistem saraf pusat tanpa adanya penyakit neurologik lainnya. Selanjutnya, etiologi dari Bell's palsy. Jadi ada 4 teori yang dihubungkan dengan etiologi Bell's palsy, yaitu yang pertama, teori iskemik vaskuler, di mana terjadi gangguan regulasi sirkulasi darah ke nervus 7. Yang kedua, teori infeksi virus. Bell's palsy sering terjadi setelah penderita mengalami penyakit virus. Juga dikatakan bahwa perjalanan klinis Bell's palsy menyerupai viral neuropati pada saraf perifer lainnya. Yang ketiga, teori herediter. Bell's palsy terjadi mungkin karena kanalis facialis yang sempit pada keturunan atau keluarga tersebut, sehingga menyebabkan predisposisi untuk terjadinya paresis facialis. Teori imunologi. Dikatakan bahwa Bell's palsy terjadi akibat reaksi imunologi terhadap infeksi virus yang timbul sebelumnya atau sebelum pemberian imunisasi. Berdasarkan teori ini, maka penderita Bell's palsy diberikan pengobatan kortikosteroid dengan tujuan untuk mengurangi inflamasi dan edema di dalam kanalis Fallopi dan juga sebagai imunosupresor. Selanjutnya, gambaran klinis dari Bell's palsy. Jadi biasanya timbul secara mendadak, penderita menyadari adanya kelumpuhan pada salah satu sisi wajahnya pada saat bangun pagi, saat bercermin atau saat gigi atau berkumur, atau ketika diberitahukan oleh orang lain atau keluarga bahwa salah satu sudut wajahnya lebih rendah. Bell's palsy hampir selalu unilateral. Pada sisi wajah yang terkena, ekspresi akan menghilang, sehingga lipatan nasolabialis akan menghilang. Sudut mulut menurun, bila minum atau berkumur, air menetes dari sudut ini. Kelopak mata tidak dapat dipejamkan, sehingga visura palpebra melebar, serta keruti dahi menghilang. Berikutnya, penyakit ketujuh, bifid tongue. Bifid tongue atau cleft tongue merupakan kelainan langka yang terjadi akibat gagalnya penyatuan dua bagian lateral lidah, sehingga tidak berfungsi dengan utuh pada garis median. Biasanya kondisi ini terjadi di ujung lidah. Selanjutnya, etiologi dari bifid tongue. Jadi gagalnya penyatuan dua bagian lateral lingual swelling sehingga mengakibatkan sebuah alur yang dalam. Lapisan mesenkimal tidak berproliferasi untuk menghilangkan alur tersebut. Seiring berjalannya waktu, lapisan mesenkimal bertumbuh ke arah anterior dan alur akan semakin terpisah. Kondisi ini terjadi karena terpisahnya lateral lingual swelling, sementara untuk gejala bifid tongue pada awalnya penderita tidak memiliki keluhan atau gejala yang berarti. Namun akibat penumpukan sisa makanan dan pertumbuhan mikroorganisme pada lipatan alur dapat menimbulkan iritasi. Iritasi yang terjadi dapat berupa glositis atau peradangan lidah. Hal ini menyebabkan lidah membengkak dan berubah warna menjadi kemerahan, papila menghilang, dan akan terasa nyeri. Gambaran klinis dari bifid tongue, di mana sebagian dari bifid tongue ini bermanifestasi sebagai alur yang dalam pada garis tengah permukaan dorsum lidah, seperti pada gambar. Berikutnya yang ke-8, Browning Mouth Syndrome atau sindrom mulut terbakar adalah suatu kompleks gejala pada pasien dengan keluhan nyeri mulut, akan tetapi secara klinis pada pemeriksaan oral dan selaput lendir tidak ditemukan kelainan. BMS merupakan diagnosa eksklusi. Banyak penyakit mulut dan selaput lendir yang menunjukkan gejala nyeri mulut seperti lichen planus, infeksi herpes simplex yang berulang, dan stomatitis yang berulang. Pemeriksaan oral menyeluruh harus dikerjakan untuk mengeksklusi ini dan penyakit oral yang lain sebelum mendiagnosa BMS. Pasien BMS biasanya merasakan sensasi terbakar, gatal, nyeri, panas, tajam, dan mati rasa pada rongga mulut. Nyeri pada BMS kira-kira sama dengan sakit gigi. Sensasi ini paling banyak muncul pada 2/3 depan ujung lidah, terkadang bisa terjadi pada tempat yang berbeda-beda, termasuk daerah atas alveolar, palatum, bibir, dan daerah bawah alveolar. Paling sedikit terjadi di bawah mukosa mulut, dasar mulut, dan kerongkongan. Selanjutnya, penata laksanaan BMS harus disesuaikan untuk tiap pasien dan dengan pendekatan multidisiplin meliputi dokter gigi, psikiater, dokter ahli penyakit kulit, dokter ahli THT, dan dokter umum. Evaluasi pasien BMS yang terstruktur dan terencana
akan memberikan perbaikan klinis pada 70% pasien. Sementara sisanya menunjukkan hasil dari terapi empiris dengan protokol dan interaksi suportif yang berkesinambungan. Selanjutnya, etiologi BMS. Etiologi BMS belum jelas, namun beberapa penelitian menyebutkan adanya trigeminal small fiber sensory neuropathy yang mengenai lidah dengan karakteristik hilangnya serat saraf dan degeneratif diffuse di epitel dan subepitel yang signifikan, serta penurunan densitas serat saraf tidak bermielin di epitel yang terlihat pada pemeriksaan imunohistokimia. Penelitian lainnya dengan menggunakan functional magnetic resonance imaging atau fMRI menemukan bahwa penderita BMS memiliki aktivitas volumetrik otak yang menyerupai penderita dengan kelainan neuropatik lainnya. Berikutnya ke-9, chelosis. Chelosis adalah keadaan di mana terdapat fisura dan penyisikan permukaan merah dari bibir dan sudut-sudut mulut yang diakibatkan oleh defisiensi riboflavin. Keadaan bibir mudah terpengaruh dengan gangguan metabolik, iritasi lokal atau keduanya. Perubahan inflamasi pada mukosa bibir adalah tanda kekurangan satu atau lebih zat gizi berikut, yaitu riboflavin, niacin, asam folat, protein, vitamin B12, dan zat besi. Terjadinya chelosis ditemukan pada keadaan defisiensi riboflavin B2 atau B6. Perawatan dasarnya adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat gizi tersebut. Selain itu, dehidrasi juga dapat menyebabkan bibir retak dan pecah-pecah. Oleh sebab itu, penggunaan Vaseline atau petroleum gel atau lip balm dapat membantu untuk menjaga kelembaban bibir. Selanjutnya, gambaran klinis chelosis adalah bibir yang cenderung kering dan mengelupas serta familin brodera tidak jelas seperti pada gambar. Selanjutnya, etiologi chelosis. Defisiensi nutrisi riboflavin B2 atau B6. Riboflavin adalah nama lain dari vitamin B2. Riboflavin adalah vitamin yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, perawatan chelosis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, konsumsi suplemen vitamin B2, di mana kita dapat memperoleh vitamin ini dari kacang-kacangan, beras tubuh, sayuran yang berwarna hijau, ikan, daging, unggas, susu, dan produk olahan lainnya. Yang kedua, vitamin B2 dengan dosis antara 25 sampai dengan 50 mg. Bersama dengan vitamin B kompleks sebanyak 1 tablet diberikan 3 kali sehari selama seminggu. Yang ketiga, vitamin C dengan dosis 50 mg sebanyak 3 kali dalam sehari. Yang keempat, untuk konsumsi sehari-hari diperlukan sebanyak 0,6 mg vitamin B2 bagi bayi, sedangkan sebanyak 1-2 mg diberikan untuk anak-anak serta 2-3 mg diberikan untuk orang dewasa. Yang kelima, pemberian Fitner Z. Obat ini merupakan tablet yang diminum setelah makan 1 kali sehari setelah makan. Fitner Z tablet digunakan untuk pengobatan defisiensi vitamin C, vitamin B kompleks, dan mineral. Dan yang keenam, Vaseline Cream untuk menjaga kelembaban kulit dan bibir. Chemical burn. Chemical burn merupakan luka bakar pada mukosa oral akibat bahan kimia dan obat-obatan yang bersifat kaustik. Adapun gambaran klinis dari chemical burn itu sendiri adalah lesi putih dan kasar pada mukosa, umumnya bukal, ditutupi oleh area pseudomembran dengan tepi yang irregular. Chemical burn mempunyai etiologi sebagai berikut, yaitu mekanisme kerusakan mukosa akibat bahan kimia terjadi melalui asam yang terdapat pada bahan kimia dan akan membentuk sebuah ikatan dengan protein sel yang ada di dalam tubuh sehingga menyebabkan denaturasi protein dan mengakibatkan nekrosis koagulatif. Agen kimia yang berpengaruh sebagai pencetus chemical burn adalah aspirin, formokresol, paraformaldehid, acidizing materials, silver nitrate, sodium hypochlorite, dental cavity varnish, hidrogen peroksida. Penata laksanaan chemical burn, yaitu yang pertama adalah pencegahan paparan terhadap material yang menyebabkan kerusakan. Saat peresepan obat yang berpotensi untuk menghasilkan chemical burn, instruksikan pasien tidak membiarkan obat berada di rongga mulut untuk waktu yang lama. Penggunaan anestesi topikal diclonine hydrochloride untuk menghilangkan rasa sakit sementara, penggunaan rubber dam selama perawatan endodontik, penggunaan pasta emolien atau film hidroksipropil selulosa, pembedahan jaringan nekrosis dilakukan untuk meningkatkan penyembuhan dan mencegah penyebaran nekrosis. Selanjutnya ada antibiotik yang diberikan 7-10 hari untuk mencegah infeksi sekunder. Lalu instruksikan untuk kompres dengan kasa steril, dipasahi larutan chlorhexidine 0,2% dan tetap menjaga kebersihan mulutnya. Untuk prognosis dari chemical burn
yaitu sangat baik. Lesi ini dapat sembuh dalam 1-2 minggu dan jauhkan dari agen penyebab selama 10-14 hari. Coated tongue. Coated tongue merupakan lapisan putih kecoklatan yang melekat pada dorsum lidah. Lapisan ini terdiri dari bakteri, sel epitel terdeskuamasi dari mukosa rongga mulut, sel darah putih dari poket periodontal, serta metabolit dan nutrisi lainnya pada darah. Adapun gambaran klinisnya adalah lapisan berwarna putih sampai coklat yang dapat muncul dan hilang dalam waktu yang singkat. Lapisan ini dapat dikerok dan akan meninggalkan daerah eritema. Etiologi dari coated tongue itu sendiri sering terjadi pada pasien lanjut usia dikarenakan perubahan pola makan, yaitu mengkonsumsi makanan lunak, perubahan fisiologis rongga mulut, serta penurunan kemampuan untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Untuk pemeriksaannya dapat memeriksa permukaan dorsum lidah tanpa pemeriksaan penunjang lainnya. Metode ini dilakukan karena dianggap lebih mudah dan tidak memakan waktu terlalu banyak. Penata laksanaan tidak memerlukan terapi obat. Faktor predisposisi yang menjadi penyebab diidentifikasikan terlebih dahulu, seperti keadaan sistemik, kebersihan rongga mulut yang buruk, serostomia, konsumsi makanan lunak, dan penggunaan obat-obatan. Umumnya, penata laksanaan yang paling efektif untuk coated tongue adalah kombinasi pembersih mulut, sikat gigi, dan sikat lidah. Ini bertujuan untuk menghilangkan sel keratin yang mati di permukaan dorsum lidah. Crenated tongue. Crenated tongue merupakan suatu kondisi yang dideskripsikan sebagai terbentuknya lekukan gigi pada lateral lidah yang terjadi akibat kompresi dari gigi yang berdekatan. Gambaran klinis dari crenated tongue tampak bentuk lekukan gigi pada lidah membentuk pola yang khas berbentuk oval yang terkadang dibatasi oleh bentuk scallop berwarna putih. Umumnya terjadi pada bagian lateral lidah, biasanya bilateral atau dapat pula unilateral. Etiologi dan perawatan. Etiologinya adalah tekanan pada lidah yang abnormal, seperti gerakan lidah ke gigi, tongue thrusting, tongue sucking, cleansing, bruxism, atau makroglossia. Pola ini dapat terbentuk ketika tekanan diaplikasikan pada daerah diastema. Untuk perawatannya sendiri, penata laksanaan biasanya ditujukan untuk menghilangkan kebiasaan buruk penyebab timbulnya crenated tongue. Dikarenakan pada umumnya, crenated tongue tidak berbahaya dan bersifat asimptomatik. Crohn disease. Crohn disease merupakan penyakit yang menunjukkan ulcerasi pada mukosa atau ulcus aftosa dalam mukosa yang tampak normal. Ulcus dalam di area mukosa yang membengkak atau ulcus serpiginous yang lurus dan memanjang. Sebenarnya penyakit ini adalah peradangan pada usus halus atau usus besar. Peradangan ini melibatkan semua lapisan usus. Untuk Crohn disease terdapat dua bentuk jenis, yaitu bentuk non-perforasi yang cenderung berulang secara perlahan dan bentuk perforasi atau agresif yang berkembang lebih cepat. Untuk pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan Gross. Untuk gambaran klinis, untuk yang pertama yang A, yaitu terdapat penebalan nodular lunak pada mukosa rongga mulut, terdapat udem, mukosa labial, dan intraoral. Untuk yang ketiga atau gambar C menunjukkan gingiva hiperplastik dan irregular disertai eritema. Etiologi dari Crohn disease sendiri belum diketahui. Pada beberapa kasus diketahui terkait dengan mutasi gen NOD2 yang mengatur respon inflamasi terhadap bakteri. Mutasi ini menyebabkan kegagalan pembentukan musin dan garis pertahanan antimikrobial pada usus dan juga dapat menghambat degradasi bakteri. Terdapat beberapa faktor resiko yang diduga terkait dengan penyakit ini, diantaranya pola makan, merokok, stres, dan juga kebersihan. Dysgesia, agesia, hipogesia. Dysgesia adalah rasa tidak normal, agesia adalah kehilangan rasa, hipogesia adalah penurunan rasa. Istilah sederhana ini mencakup berbagai keluhan termasuk satu rasa yang dirasakan sebagai rasa yang lain dan satu rasa abnormal yang tumpang tindih dengan rasa normal. Gambaran klinisnya adalah seperti rasa yang berubah seperti logam atau merasakan seperti rasa busuk dan tengik. Stimulus yang dapat digunakan untuk merubah rasa dapat berupa makanan atau cairan tertentu. Untuk etiologi dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan penggunaan obat-obatan. Untuk lokal, seperti kandidiasis oral, oral galvanism,
periodontitis, oral lisen planus, dan serostomia. Untuk penggunaan obat-obatan seperti antikoagulan, antihistamin, antihipertensi, antimikrobial. Eksostosis. Eksostosis merupakan pertumbuhan tulang perifer jinak dan terlokalisir berupa tonjolan nodular, datar, maupun bertangkai yang terletak di permukaan tulang alveolar rahang. Disebut juga hipersotoses, merupakan daerah kecil hiperplasia tulang kortikal atau kadang-kadang tulang kanselus di permukaan prosesus alveolaris. Etiologinya sendiri terdapat yaitu faktor ras, faktor autosomal dominan, gesekan faktor nutrisi, dan respon terhadap trauma oklusi. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan radiografis. Untuk perawatan sendiri, karena sifatnya yang jinak dan tidak berbahaya, eksostosis pada sebagian besar kasus tidak memerlukan intervensi atau bedah apapun, kecuali jika terjadi trauma jaringan, komplikasi periodontal, atau kebutuhan prostodontik. Eosinophilic ulcer atau traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia atau TUGSE merupakan lesi reaktif jinak asimptomatik self-limiting pada mukosa mulut. Lesi ini ditutupi oleh membran fibropurulen yang berwarna kuning yang dapat lepas dengan tepi eritematosa. Etiologi dari eosinophilic ulcer ini sendiri masih belum jelas. Trauma mungkin disebabkan oleh gigi yang malposisi atau gigi tiruan sebagian. Pemeriksaan penunjang yaitu dapat dilakukan pemeriksaan biopsi. Untuk perawatan, yang pertama injeksi steroid intralesi secara teratur, debridemen luka, meskipun hingga sepertiga kasus dapat kambuh kembali. Yang ketiga ada penggunaan night guard pada gigi bawah mengurangi trauma pada malam hari. Untuk prognosis sendiri, lesi ini umumnya dapat sembuh spontan dalam 3-10 minggu, namun kemudian biopsi dapat mempercepat proses penyembuhannya. Epidermolysis bullosa merupakan sekelompok gangguan bulosa yang diwariskan dan ditandai dengan pembentukan sel lepuh sebagai respon terhadap trauma mekanik. Epidermolysis bullosa terbagi menjadi 3. Yang pertama simplex, selanjutnya ada junctional, yang ketiga ada dystrophic. Untuk yang simplex, dengan ciri-ciri vesikel dan bula pada tangan dan kaki dan mukosa mulut terutama di lokasi yang mengalami gesekan atau trauma. Lepuh akan sembuh umumnya dalam 2-10 hari. Untuk yang junctional, tidak ada jaringan parut, milia maupun pigmentasi. Bula tampak mirip dengan yang terdapat pada tipe dystrophic resesif, kecuali bahwa gejalanya yang muncul secara spontan dan lapisan kulit yang benar-benar terkelupas. Untuk yang dystrophic terbagi menjadi tipe dominan dan tipe resesif. Etiologi dari epidermolysis bullosa, untuk yang tipe junctional, memiliki etiologi molekuler yang sangat bervariasi dan mewakili sekumpulan penyakit yang berbeda. Disebabkan oleh satu dari 2 mutasi gen LAMB3. Dystrophic disebabkan atau dikaitkan dengan mutasi gen pengkodaan untuk kolagen tipe 7 atau COL7A1. Epulis fissuratum. Epulis fissuratum merupakan pertumbuhan berlebihan jaringan ikat fibrosa akibat iritasi kronis karena sayap gigi tiruan lengkap maupun gigi tiruan sebagian yang tidak pas. Pertumbuhan lesi ini umumnya terbelah oleh tepi gigi tiruan, menghasilkan cerah atau fisur. Satu bagian lesi terletak di bawah gigi tiruan dan lainnya terletak di permukaan luar gigi tiruan. Untuk pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium secara biopsi. Perawatan dan prognosis dengan pengangkatan jaringan berlebih melalui pembedahan, pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan yang dieksisi, dan koreksi atau rekonstruksi gigi tiruan yang menjadi penyebab timbulnya lesi. Prognosisnya sendiri sangat baik dengan koreksi gigi tiruan yang tidak pas. Epulis gravidarum, atau disebut juga tumor kehamilan, identik dengan granuloma pyogenik gingiva yang sering terjadi selama kehamilan. Lesi ini umumnya muncul pada trimester pertama kehamilan dan ukurannya meningkat pada bulan ke-7 pada fase kehamilan.
Gambar klinis dari Epulis gravidarum terdapat pada PowerPoint yang sudah dibuat. Ini adalah penampakan lesi Epulis gravidarum pada trimester ketiga fase kehamilan. Etiologinya sendiri disebabkan trauma lokalis minor dan akibat perubahan hormonal selama kehamilan. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiografi dan laboratorium. Penata laksanaan dari Epulis gravidarum tersendiri itu tidak dilakukan penanganan apabila terjadi regresi sendiri setelah kehamilan, pembedahan eksisi apabila tidak terjadi regresi sendiri setelah kehamilan. Untuk prognosisnya, jika pembedahan dilakukan selama kehamilan, lesi biasanya akan recurrent.